Loh, gede Mbak Titi. Oke teman-teman, jadi di kesempatan kali ini ya saya berada di lereng Gunung Penanggungan teman-teman, dan di sini kita akan mencoba mengeksplor ya sebuah tempat bersejarah yang berada di tengah hutan ini. Jadi di tengah hutan ini teman-teman ada bangunan kuno ya, bangunan bersejarah ini di era Belanda kalau nggak salah, bangunan yang terbengkalai yang tentunya ini sangat mistis dan angker. Nah, di dalam kesempatan kali ini ya teman-teman, kita mengajak atau berkolaborasi dengan seorang wanita yang mempunyai indera keenam atau indigo ya, seorang wanita indigo, dan kita akan membuktikan bagaimana kemistisan tempat ini yang berada di tengah hutan di lereng Gunung Penanggungan. Di kesempatan kali ini ya teman-teman, kita memang sengaja menggandeng dua host kita ya, ada Mbak Titi dan ada Kang Ega. Jadi dua kolaborasi. Kang Ega ini ahli sejarah atau orang yang sangat paham tentang sejarah ya, sejarah peradaban, termasuk situs-situs dan lain sebagainya. Dan Mbak Titi ini seorang indigo ya. Kita kolaborasi dua talent sekaligus teman-teman. Tentunya sangat seru ini ya. Ya, oke pemirsa, saat ini kita mencoba mereview ya sebuah situs yang sangat bersejarah, tinggalan kolonial Belanda. Namun ternyata ada jejak-jejak era kerajaan Majapahit, yaitu prasasti Lencana Girindrawardhana di dekat sini. Ada sumber mata air yang besar, diduga dahulu mengalirkan sawah-sawah, namun setelah kemudian dibangun oleh Belanda untuk mengalirkan ke Surabaya ya, ke kota Surabaya, ke Gemeente Surabaya, maka pertanian-pertanian di bawahnya menjadi tanah kering. Dan di sini kita ditemani oleh Mbak Titi Indigo ya, yang nanti mampu menerawang penampakan apa saja di lokasi ini. Mari kita telusuri bersama-sama. Ya Mbak Titi ya, mari Mbak Titi. Ayo. Mungkin Mbak Titi bisa mengawali untuk membuka aura ya di lokasi ini Mbak Titi ya. Oh boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Jadi di sini kita mendapati ya bangunan yang masa kolonial ya. Jadi bergaya kolonial Mediterranean Mbak Titi ya. Iya. Nah, kemudian ini juga sangat antik sekali Mbak Titi, seperti topi gitu ya. Iya. Dan terbuat dari batu yang konon katanya Mbak Titi pada masa pembangunan ini sekitar tahun 1929, semua pasir itu dicuci di sungai sampai bersih seperti mencuci beras. Termasuk batu itu semuanya dikasak dan dicuci agar tidak tercampur dengan air, agar untuk kemudian memperkokoh dan memperkuat bangunan ini Mbak Titi. Kalau Mbak Titi sendiri penampakan apa saja Mbak Titi di sekitar sini? Kalau di sini banyak penampakan ya. Kalau saya lihat satu persatu, kalau di ini ya, saya lihat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah. Allah. Kalau di sini ada kakek-kakek tua berjenggot panjang tua. Matanya, sorotannya itu tajam sekali, yang menjaga ini tempat air ini. Di sini ada kakek-kakek tua di sini. Ayo mari kita ke sana, auranya lebih mistis lagi, lebih menantang lagi untuk kita semua yang arah ke atas. Memang agak angker Mbak Titi ya suasananya Mbak Titi ya. Iya. Mungkin Mbak Titi bisa nggak merasakan para pekerja yang ada di sini pada waktu itu Mbak Titi ya? Iya, memang pekerja di sini dulu itu sama Belanda memang dipekerjakan untuk masyarakat, tapi dengan catatan kayak dipaksa gitu loh. Oh, jadi dipaksa ya? Iya, supaya ini pekerjaan ini cepat selesai dan orang-orang pun makannya pun itu tidak terjamin kayak gitu loh. Tapi kamu harus tetap
ini harus selesai kayak gitu. Oh, makanya diberi makan ya semurah mungkin ya Mbak Titi ya. Zaman dulu mungkin kayak gitu. Iya Mbak Titi. Tapi dengan kejamnya orang-orang Belanda, kalau menyuruh orang pribumi itu kan agak kasar ya Bang. Iya. Gitu. Lah ini ada jalan ke sana Mbak Titi. Lah ini Mbak Titi, ini seperti sebuah tempat yang sangat-sangat terlantar atau sangat-sangat terbengkalai ya Mbak Titi. Mungkin Mbak Titi bisa nggak melihat sosok-sosok apa saja di lokasi ini Mbak Titi? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahumma. Allah. Bismillah. Allah. Allah. Kalau di sini ada sosok noni-noni, memang bener ada noni-noni Belanda. Itu pakai baju putih sama pakai apa itu? Topi lebar itu ya. Iya. Sama di sini orang kayak sebangsa mata itu merah. Ini mata merah. Bulunya panjang. Bulu panjang di sini. Di sini Mbak Titi ya? Iya, yang di sini. Itu berbulu panjang, matanya itu merah melotot kayak gitu. Apanya pohon itu Mbak Titi? Kalau pohon ini ya tempatnya di pohon itu. Tempatnya di pohon itu. Kalau noni-noni berada di sini. Di sini Mbak Titi. Noni-noninya iya. Noni-noni Belanda. Melihat kita nggak? Iya, melihat kita. Pakai topi tadi. Topi putih besar dan pakaiannya serba putih ya. Putih, tapi ada di sini ada bunganya tengah-tengah. Oh, ada bunga-bunganya. Iya, tengah-tengah ada bunganya. Ya Mbak. Jadi konstruksi ini sangat kuat sekali ya. Masyarakat mengenalnya sebagai sumber jubel karena ceritanya pada waktu itu sumber mata air yang besar itu agar kemudian tidak tercampur pasir dan debu itu kemudian disumpel dengan ijuk atau dijubeli sehingga kemudian dikenal dengan sumber jubel. Coba kita ke sana Mbak Titi, itu ada yang sangat menarik Mbak Titi. Ya Mbak Titi, di sana kelihatannya cukup menarik Mbak Titi ya. Iya. Ini ada semacam jembatan ya yang kokoh sekali ya. Padahal pada waktu itu kelihatannya sudah belum ditemukan semen ya. Iya. Semen Gresik belum dibangun apalagi 3 roda Mbak ya. Iya. Dan ini sangat kokoh sekali, luar biasa sekali ya. Iya. Loh, ini terbuat dari batu semua Mbak Titi. Iya. Seperti candi malah ya. Iya. Nah dari sini sangat luar biasa sekali ya gundukan-gundukan seperti ini Mbak Titi ya. Iya. Kokoh ya, dari pada masa kolonial ini memang salah satu memiliki teknologi yang canggih gitu ya dalam pembuatan bangunan-bangunan. Belanda terkenal memang pembuatan bangunan-bangunan pada waktu itu sangat terkenal sekali Mbak Titi ya. Iya benar. Kalau Mbak Titi sendiri, kalau di area ini merasakan apa Mbak Titi? Kalau di sini hanya sosok anak kecil. Anak kecil tapi di kepalanya ini ada tanduk. Oh, anak kecil bertanduk. Iya, bertanduk. Ada tanduknya satu di keningnya. Iya. Kalau di sini sebagai sebelah sini. Mbak Titi. Luar biasa ya bangunan Belanda sekokoh ini Mbak Titi ya. Iya. Dan memang Belanda atau disebut Nederland itu karena memang lokasi kerajaan Belanda itu di bawah laut ya. Ada namanya dam yang sangat besar itu. Kemudian laut itu kemudian dikeringkan gitu, ada dam yang sangat besar sehingga kemudian kota Den Haag, kota Amsterdam itu semuanya berada di bawah permukaan laut Mbak Titi. Kemudian ada salah satu mitos Mbak Titi yang dipercaya oleh masyarakat di sini, yaitu dilarang bersiul Mbak Titi. Gimana ceritanya itu Mbak Titi? Dilarang bersiul itu soalnya di sini penghuninya banyak. Ada yang nggak suka kita masuk. Kalau kita nggak permisi dulu atau bersiul, kalau bersiul pasti nanti dipukul kayak gitu loh. Nggak suka lah. Mulutnya dipukul ya. Kadang orang sini syuting kalau kita nggak permisi pun kadang hilang. Videonya hilang. Videonya lenyap ya. Iya. Dengan kalau sendirinya. nggak ada persetujuan orang-orang yang penunggu di sini kayak. Atau Mbak Titi juga rumahnya di sekitar lokasi ini? Iya. Pernah nggak mendengar ada sebuah peristiwa yang kemudian salah satu warga kemudian ada kejadian bersiul gitu pada masa lalu Mbak Titi? Pernah dengar ada orang bersiul tanpa sengaja mungkin ya. Itu langsung menclek, itu mulutnya itu langsung. Oh miring ya, miring langsung gini. miring. Seperti itu Mbak Titi ya?
Oh ya, jadi teman-teman memang banyak ya hal-hal yang mistis di dalam hutan atau di dalam kondisi-kondisi seperti ini. Apalagi kondisi lereng Gunung Welirang atau perbatasan antara Welirang dan Penanggungan ini sangat-sangat angker ya, sangat-sangat wingit. Iya. Atau sangat keramat juga Mbak Titi ya. Keramat juga. Nah ini bagi teman-teman yang sebagian mungkin tidak percaya pada hal gaib atau mistis gitu ya. Memang ternyata sebuah fakta, kita tidak bisa dipungkiri bahwasanya kita juga hidup berdampingan dengan hal-hal mistis Mbak Titi. Monggo Mbak Titi kita lanjutkan di arah sana. Itu kok ada tangga menuju ke pedalaman hutan Mbak Titi di sana. Iya. Itu ada sumbernya, Kang. Sumber mata air juga Mbak Titi Iya, ya? di sana. Ya. Itu ada akar yang menggelantung ya. Aduh, Ya. merinding Mbak Titi. Kok di sini tadi ada apa gitu Mbak Titi? Iya. Kayak kir-kir ya. Iya. Nah, kalau di sini itu arah kemana Mbak Titi ini Mbak? Ini sumber air. Sumber mata air Mbak Titi? Iya, sumber mata air. Apakah nanti kalau ke sana tidak ada gangguan-gangguan Mbak Titi? Mungkin Mbak Titi bisa menerawang ada sosok apa saja di sini Mbak Titi atau sekitarnya Mbak Titi? Mungkin Mbak Titi di sini ya. Lihat dulu ya. Bismillah. Allah. Assalamualaikum. Kalau di sini ada ular, Bang. Ular asli apa ular gaib Mbak? Ular gaib di sini. Biasanya di hutan kan ular asli Mbak. Kenapa kok harus ular gaib? Kalau ular asli kan kita masih bisa melihat. Kalau ular gaib kan jarang orang bisa melihat. Kalau kita memang nggak bisa, nggak punya mata batin kita tertutup, nggak bisa melihat. Atau kalau nggak indigo, nggak bisa melihat juga. Di sini auranya kan agak memang mistis banget di sini. Ini ada sosok, ada ular di sini, kayak gitu ya, ular naga di sini. Itu apa itu ekornya meliliti di batang itu. Mana Mbak Titi? Ya di situ itu. Mana sih? Itu ada Kang. Tapi kalau aku yang melihat nggak bisa lihat kalau nggak memang itu indigo atau mata batinnya terbuka. Kayak kalau ada ular raksasa pasti kita dimakan Mbak Titi. Buktinya kita tenang-tenang saja. ini kan ularnya bukan ular nyata Bang. Kalau ular nyata memang iya kita. Kalau gaib pasti mungkin Mbak Titi bisa melihat, pasti melawan dengan ular itu Mbak Titi. Belum tentu Bang. Kalau itu ular baik atau jahat Mbak Titi? Kalau saya pikir tergantung kita kayak gitu. Jahat dari kita, baiknya juga dari kita. Kalau kita kesininya kasar, dia ya melawan kita. Sampai saat ini ularnya melakukan perlawanan apa tidak? Kalau menurut saya enggak. Dia hanya berdiam diri di situ sama cuma matanya itu melihat ke kita semua kayak gitu. Apakah kemudian ular tersebut kita biarkan saja atau di mana menurut Mbak Titi? Ya biarkan saja, kan ini tempatnya atau rumahnya. Mbak Titi, sebenarnya ya saya itu dibilang percaya atau nggak percaya ya. Sampai saat ini saya cuma melihat batang pohon saja. Kalau dikatakan Mbak Titi itu ada ular, sebenarnya jenis ular apa Mbak Titi itu? Ini ular naga. Ular naga? Iya, bukankah ular naga cuma dongeng Mbak Titi? Asli apa? Di dunia gaib juga ada Bang. Itu pakai mahkota juga, orang pakai mahkota juga. Naganya itu soal dulunya itu bertapa di sini untuk itu menguatkan apa ya, auranya supaya bisa melindungi tempat ini semua. Jadi dia itu bertapa di sini kayak gitu. Tapi kalau ada orang yang kesini macam-macam di tempat ini, nanti celaka sendiri kayak gitu. Kalau berbuat jahat gitu ya? Iya. Sebenarnya Mbak Titi dibilang percaya atau nggak percaya ya, bisa nggak Mbak Titi bisa membuka aura saya sehingga saya bisa melihat ular tersebut? Jika saya itu biar tidak penasaran Mbak Titi, bisa nggak kira-kira? Bisa Bang. Di mana caranya? Saya harus duduk di sini Mbak Titi ya? Coba Mbak Titi buka aura saya Mbak Titi. Loh, Mbak Titi. Wow, Mbak Titi.